asatidzah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahmatullah. Segala puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala iman dan karunia yang senantiasa Allah curahkan untuk kita semuanya, termasuk program kita pada pagi hari ini dalam lanjutan kajian kita terhadap kitab Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan kita pada pagi hari ini masuk pada perkataan mu'allif tentang nukil terhadap nukil dari hadis Nabi SAW tentang ta'ata libasari fi maksiatillah ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa'lam annahu la ta'ata libasari fi maksiatillah. Mu'allif Imam Al-Barbahari rahimahullah belum menyampaikan, ketahuilah bahasanya tidak ada ketaatan kepada manusia dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ya, ini mengambil dari hadis Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam ketaatan kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga dalam hadis Nabi SAW yang lainnya, di mana Nabi SAW bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanyalah ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf. Ya, ini kaidah yang sangat berharga dan sangat bermanfaat bagi kita semuanya di dalam bermuamalah dengan siapapun juga, di mana Allah Ta'ala itu sebagai tujuan ketaatan yang mutlak. Oleh karena itu ketaatan itu standarnya lah kepada Allah Ta'ala, sebagai standar ketaatan itu kepada Allah Ta'ala, dan tidak ada siapapun yang dijadikan sebagai standar ketaatan selain dari Allah Ta'ala. Nah, ketaatan mutlak itu ya, standarnya Allah Ta'ala. Maka kemudian untuk Rasulullah SAW itu tabi, karena semua yang dari Rasulullah adalah dari Allah, maka hukumnya sama ya. Wa man yuti Rasulullah faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Ta'ala. Jadi hukumnya sama. Bahwa karena memang Allah mengutus Rasul diutus biidznillah, untuk ditaati dengan izin Allah. Jadi mutlak. Jadi ketaatan yang mutlak itu kepada Allah dan Rasulnya. Mengapa kepada Rasulnya mutlak? Karena hakikat yang dari Rasul pun dari Allah Ta'ala, sehingga muaranya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa kata Allah Ta'ala, ya alladzina amanu atiullaha wa atiur Rasul, tanpa di situ jelas ya dengan dicantumkan mawqafnya dan ketaatannya. Ya alladzina amanu atiullaha wa atiur Rasul, diulangi ketaatannya karena keduanya mutlak. Tetapi pada yang berikutnya wa ulul amri minkum ya, itu tidak ada tambahan, tidak ada pengulangan ketaatan. Nah, para ulama memberikan penjelasan bahwa tidak diulanginya kata ketaatan pada perintah taat kepada ulul amri karena muqayyad, yaitu madama fi taatillah wa taati Rasul, selama itu dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya sudah tidak ada lagi hak untuk ditaati wal amr kalau sudah keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, nah ini beliau sampaikan setelah sebelumnya membahas tentang kewajiban untuk taat kepada waliul amr dan tidak boleh membangkangnya. Maka beliau sampaikan ini karena untuk menunjukkan batasan di dalam ketaatan kepada waliul amr, yaitu
selama dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka kalau dipilah dari siapapun selain Allah Ta'ala, siapapun dia, ya selain Allah Ta'ala, ketika kemudian ada perintah dari mereka kepada kita, maka satu perintahnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka tergantung hukumnya. Kan? Kalau hukumnya hukum wajib, maka ya tabiknya kepada hukum yang wajib. Kalau Allah dan perintah dari Allah dan Rasulnya itu kepada kita hukumnya wajib, lalu kemudian diberitakan oleh siapapun juga orang yang minta kepada kita dengan perintah yang sama, maka hakikatnya kita mentaatinya karena Allah. Wajib bagi kita mentaati perintahnya, tapi karena apa? Ketaatan kepada Allah. Kalau hukumnya sunnah, ya mengikuti, maka sunnah. Kalau hukumnya mubah, kalau kemudian itu perkara yang mubah, artinya kan berarti tidak ada perintah dan tidak ada larangan dari Allah Ta'ala atau Rasulnya, tapi diberitakan olehnya, maka bagi kita menjadi mubah. Tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasul dan tidak ada larangannya. Artinya Allah mendiamkan, Rasul mendiamkan. Berarti itu perkara yang hukumnya mubah. Lalu kita diberita oleh seorang siapapun juga, maka menjadi mubah bagi kita. Kecuali yang memerintah itu adalah pihak yang kita punya kewajiban, diwajibkan oleh Allah atau Rasulnya untuk mentaatinya, maka mubah baginya. Jadinya menjadi apa? Wajib. Misalnya perintahul amr yang hukumnya mubah, yang menjadi hakul amr, ya menjadi hakul amr untuk memerintahkan, itu hukuman asalnya mubah. Tetapi kemudian diberitakan kepada kita untuk mewujudkannya, untuk melaksanakannya. Maka karena itu wewenang wal amr dalam hal itu untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat, maka ya, kita mentaatinya kalau menjadi kewajiban. Demikian juga orang tua. Orang tua itu kan kita punya kewajiban. Nah, kalau perintah orang tua itu mubah, hukumnya jatuhnya kepada kita menjadi apa? Wajib. Karena ada perintah dari syariat untuk mentaati kepada orang tua. Itu bentuk ihsan. Kita diperintahkan untuk ihsan. Ketika orang tua memerintahkan kepada kita, walaupun itu perkara mubah, tempe misalnya, menjadi wajib bagi kita untuk mentaatinya. Ya. Kemudian yang lainnya amir safar misalnya, amir safar wajib, ya nggak boleh bangkang. Amir safar bilang kita pergi di sini makan di sini, ya sudah, nggak kemudian apa? Karena ditunjuk sebagai amir untuk apa? Untuk taati. Dalam perkara apa? Ya perkara masalah safar. Kalau perintahnya masalah safar, kecuali perintahnya apa? Amir safar perintah apa? Tuh bawakan sepatu saya, itu enggak harus. Karena apa? Bukan maslahat safar, cuma masalah pribadi. Cucikan baju saya, itu enggak. Karena masalah pribadi, bukan statusnya bagian safar. Beda sama orang tua, itu baju ayah cuci. Ya. Maka anak wajib, karena itu masalahnya masalah orang tua, kaitannya dengan orang tua. Ya. Tapi kalau kemudian yang bukan menjadi wilayah kewenangan orang tua, maka tidak wajib. Ya, yang bukan menjadi wilayah kewenangan orang tua. Nah, termasuk misalnya kan kamu nggak menikah sama dia, nggak wajib. Ya, nggak wajib. Ya, karena nikah ini harus tarodin pena rumah, nggak boleh kemudian orang memaksakan diri untuk kemudian menuruti kemauan orang tua menikahi sama orang tertentu yang itu bisa bermanfaat baginya. Ya, jadi dilihat, Pak. Jadi ada klasifikasi secara umum. Siapa orang-orang yang kita punya kewajiban mentaatinya, dan dalam bentuk apa, maka itu kita harus jelas perinciannya, kedudukannya. Tetapi siapapun juga, maka dari makhluk ini tidak ada satupun yang punya hak untuk apa? Untuk ditaati dalam kemaksiatan. Bahkan kita punya kewajiban untuk apa? Untuk
untuk menolak, ya. La tuqaddimu baina yadillahi wa rasul. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya, sehingga kemudian mengedepankan ya, perkataan siapapun atas perkataan Allah dan Rasulnya, termasuk dalam perintah ya. Baik dalam khobar maupun dalam perintah, nggak boleh khobar siapapun dikedepankan atas khobar Allah dan Rasulnya, atau amar siapapun dikedepankan atas amar Allah dan Rasulnya. Amar Rasul harus kemudian itu dalam posisi apa? Dalam posisi berbenturan. Ya, kalau dalam posisi yang berbenturan, maka ya semua bisa dilaksanakan selama bukan maksiat. Dalam kondisi berbenturan, bertabrakan, maka tak harus mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya atas perintah siapapun dari manusia, termasuk wal amr, penguasa. Ya, insyaallah Pak jelas ini. Kemudian beliau sampaikan berikutnya, wa man kana min ahli Islam wa la yushhadu ala ahadin wa la yushhadu lahu bi amali khairin wa la syarr bi amali khairin wa la syarrin fa innaka la tadri bima yuhtamu lahu indal mauti tarju lahu rahmatallah wa takhafu alaihi wa la tadri ma yasbiqu lahu indal mauti ila Allahi minan nadami wa ma ahdasa Allahu fi dzalikal waqt idza mata ala islam narju lahu rahmah wa na'fu ala ali dunuba wa ma min dambin illa ulul ardi minhu tawbah. Ya, kemudian yang berikutnya beliau sampaikan, dan barang siapa dari ahli Islam, ya, ingat ahli Islam berarti kharaja min hadal kalam min ahlil kufr. Kadang letaknya dengan min ahlil kiblah. Jadi barang siapa yang dia min ahlil Islam atau ahlil kiblah atau muslimin, jadi zahirnya muslimin, maka tidak dipersaksikan kepada siapapun juga ya, tidak dipersaksikan baginya dengan amal kebaikan atau keburukan, karena sebenarnya kau tidak tahu dengan apa Allah menutupnya ketika mati. Kamu berharap dia mendapatkan rahmat Allah Ta'ala dan kamu khawatir atas dia yang mendapatkan siksa dari Allah Ta'ala, dan kamu tidak tahu apa yang mendahului dia ketika matinya kepada Allah berupa penyesalan misalnya, dan juga tidak tahu apa yang Allah wujudkan pada diri dia yang mayit tadi ketika itu apabila dia matinya dalam Islam. Maka kalian berharap padanya rahmat dan takut kepadanya atau atas dia atas dosa-dosanya. Ikhwafid rahimani wa rahimullah. Bahasan ini kaitannya dengan bahasan tentang syahadat kepada seseorang muslim, bisyahadat bil jannah awin nar. Persaksian kepada seseorang yang mati dalam keadaan Islam tentunya untuk mempersaksikan bagian min ahli jannah atau min ahli nar. Ada orang kafir secara umum, maka apa? Nasyhadu annahum bil nar. Ya. Nah, pembahasannya adalah kepada yang matinya secara zahirnya dia muslim. Ya. Nah, orang yang mati dalam keadaan Islam, ya secara zahir kita nggak bisa memastikan bahwa dia min ahli Islam, min ahli jannah atau ahli. Nah, karena kita tidak tahu persis kondisi dia di sisi Allah Taala. Karena kedudukan seorang ahli jannah itu adalah kaitannya dengan al-iman. Sementara dari Islam itu ada beberapa kemungkinan. Ya, iman dia mukmin, ya, dengan keimanan ya pokoknya standar minimal mukmin, atau dia munafik. Nah, kita nggak tahu. Itu yang kita nggak tahu. Yang kita tahu itu muslim. Tapi apakah muslim mukmin atau muslim munafik kita nggak tahu. Itu al-ilmu indallah. Itu yang menyebabkan kita apa?
kita tidak mempersaksikan dia, karena al-iman itu di sisi Allah Ta'ala ilmunya. Kalau Islam ya di mata kita, dan orang yang mati dalam kondisi muslim di mata kita ada dua kemungkinan, dia mukmin atau kemungkinan kedua munafik. Dengan demikian, karena ada dua kemungkinan tersebut, sehingga kita tidak bisa apa? Tidak bisa memastikan apakah dia min ahli jannah atau min ahli nar. Maksud persaksian adalah persaksian ta'yin, taksis muayyan ya, bukan persaksian am. Adapun persaksian am, maka kita persaksikan. Mangkana mata al iman bahwa fil jannah, wa mata al kufri bahwa finnar. Itu persaksian umum. Persaksian taksis khusus kepada individu tertentu, maka kita tidak bisa mempersaksikan bil jannah awin nar. Bahkan kemudian kita memastikan dia mati dalam kebaikan pun kita nggak bisa pastikan, kita mati dalam keburukan pun kita nggak bisa pastikan. Untuk yang matinya dohirnya muslim, kita nggak bisa katakan dia mati dalam kebaikan, karena kebaikan hakiki, kebaikan apa yang gaib, kebaikan hakiki itu yang gaib dari kita, yang dohirnya dibarengi dengan batinnya. Nah, sementara jangkauan kita hanya apa? Melihat yang dohir, nggak melihat yang batin. Ya, jadi kalau secara umum kita bisa mentakyin, menyatakan bil jannah wal nar itu mimbar dari sisi umum, itlaq ya, bukan takyin. Jadi tanpa menyebut nama, tapi man, barang siapa yang mati dalam keadaan beriman maka pasti surga. Barang siapa yang mati dalam keadaan kufur pasti neraka. Itu bisa. Nah, sekarang kapan takyin itu bisa? Takyin itu bisa. Nah, ada khilaf di antara Ahlussunnah memang tentang takyin. Tapi yang paling selamat itulah takyin bisa asal ada dalilnya. Ada Al-Qur'annya atau ada hadisnya. Dan semua yang ditakyin dengan pujian oleh Allah atau Rasulnya, maka dia pasti minal jannah. Yang dipuji, ya, walaupun nggak disebutkan apa secara langsung minal jannah, tapi dia pujian. Jadi kalau ada orang jelas dipuji oleh Allah atau Rasulnya, ketika masih hidup dipuji oleh Allah atau Rasulnya, tidak ada seorang pun yang mendapatkan pujian dari Allah dan Rasul secara individu lalu dia mati dalam keadaan kafir, tidak ada. Itu kaidah. Ya. Itu kaidah. Yang diselisih kaidah ini oleh siapa? Oleh Rafidhah. Ya, mereka bilang bahwa orang-orang yang dipuji dalam zaman hidupnya di masa Nabi, ya, baik oleh Allah atau Rasulnya, itu karena nggak tahu akhir hayatnya bagaimana. Ya, kita tahu akhir hayatnya mereka murtad, maka nggak berlaku lagi. Maka walaupun jelas ada pujian dari Allah dan Rasulnya untuk mereka, ya tetap aja nggak berlaku bagi mereka. Kaum Rafidhah, karena mereka punya akidah badah ya, bahwa Allah tahu apa yang terjadi, yang belum terjadi Allah nggak tahu. Jadi pujian Allah dan Rasulnya itu terkait dengan apa yang sudah terjadi. Nah, yang nggak terjadi, Allah nggak, apa yang belum terjadi Allah nggak tahu. Sehingga atas akidah itu, maka itu kan dulu, ya, ketika masih bersama Nabi, ya, memang mereka orang-orang baik. Tapi setelah wafatnya Nabi, mereka murtad. Itu cara pandang siapa? Rafidhah. Ya. Nah,
dalih mereka, akal-akal mereka itu bisa juga dibalik. Maka dipakai oleh siapa? Oleh Khawarij. Pujian-pujian kepada Ali itu sebelum murtadnya Ali. Satu-satu kan? Lihat kan dalil klaim itu. Ya. Ketika mereka bisa bilang begitu, Khawarij juga bisa bilang. Bahwa pujian-pujian yang tertuju pada Ali dari Rasulullah, nah, itu pas sebelum murtadnya Ali. Itu kata Khawarij, Nasibah, Nawasib, sebagai kantor tadi. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah tadi tidak ada seorang pun yang secara individu ya, mendapatkan pujian atau kemudian sudah takyid sebagai min ahlil jannah dari Allah dan Rasulnya, maka pasti dia min ahlil jannah. Nggak akan ada pujian mutlak kemudian padahal Allah tahu bahwa di kemudian hari mereka akan murtad. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ilmu Allah itu apa? Dari ajal yang tidak bermula hingga abadi yang tidak ada akhirnya. Nah, kalau tak proses perjalanan hidup manusia mau bagaimana? Bahkan Allah Ta'ala yang menciptakan, yang menetapkan mereka. Sehingga tidak akan ada pujian yang dibiarkan tanpa ada nasi, ada pembatal yang dibatalkan pujian itu. Ya. Karena kalau kemudian kita nggak kembali kepada pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bisa kena tadi. Kenapa? Karena subatnya Rafidhah tadi. Sama Khawarij. Ya, itu yang paling selamatnya. Jadi yang dipilih secara umum oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa syahadah kepada muayyan itu kalau ada apa? Ada dalil Alkitab atau Sunnah tentang orang tersebut. Maka kita bisa katakan bahwa ukasa bin Mihsan min ahli jannah, bahkan min man dakhala jannah bi ghairi sabala ada binasi qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun tidak disebut dalam Al-Qur'an salah namanya, tapi jelas bahwa salah setelah khulifu. Nah, itu jelas siapa? Ka'ab bin Malik dan Murarah bin, terus satunya Umamah apa namanya? Siapa itu? Itu jelas. Itu 3 sahabat yang juga jelas diterima. Dan itu semua orang tahu. Setiap membaca Al-Badr, maka yang dimaksud 3 sahabat yang tersebut. Tertentu orangnya kan, salah satu ladin dan kulit. Jelas orangnya siapa yang dimaksud. Bilal bin Umayyah ya. Bilal bin Umayyah, kemudian Murarah bin Rabi sama Ka'ab bin Malik. Radhiyallahu anhu misalnya. Kemudian istri Nabi pada ayat yang umat kunna usawi kunna in kuntunna turidna Allah wa rasul wa rasulah. Nah, itu jelas. Kemudian Muhajirin dan Ansor. Jadi kalau dipastikan dia bagian Muhajirin dan Ansor, karena bahkan itu tertentu kan. Muhajirin tertentu siapa orangnya, tertentu. Ansor juga tertentu orangnya. Siapa? Bisa diketahui. Ya. Nah, shalom adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian itu nah pendapat yang kedua yang mengatakan kalau ada persaksian secara umum dari manusia. Ya. Jadi dari kaum muslimin mempersaksikan dia orang baik.
sebagian mengambil pendapat ini. Karena Nabi waktu itu kan ada jenazah, minta pendapat siapa? Tanggapan sahabat. Menurut kalian gimana? Dia baik, maka wajib. Ketika kamu jelek, wajib. Jadi ketika yang baik wajib, artinya wajib surga. Ini wajib neraka dengan persaksian. Hanya saja ini persaksian siapa? Para sahabat. Nah, dia membawa ini kepada umum. Asal kaum muslimin bersepakat untuk kemudian menyatakan baiknya, maka itu baik, dan menyatakan buruknya, maka itu buruk. Tapi tadi bahwa kisah tersebut adalah persaksian para sahabat Nabi SAW. Dan kalaupun itu dibawa ke sana, maka ijma sahabat hujah untuk orang tersebut kan. Untuk orang yang disebut yang kajian nazar lewat itu atas persaksian para sahabat dan ditakrir oleh siapa? Rasulullah SAW. Nah, itu tidak bisa dijadikan apa kemudian secara jenazah. Bagaimana para muazin? Jenazah baik ya, baik. Ya. Saya jangan godok situ saya. Ya, itu benar. Nggak ngaruh. Dari situ nggak bisa untuk kemudian sebagai hujah dalil bahwa yang dipersaksikan oleh hadirin bahwa dia baik, maka otomatis baik, kemudian di persaksian buruk maka nggak ada. Soalnya nggak ada ketika itu pertanyaannya udah langsung jawabannya mengarah, nggak ada pertanyaan baik atau buruk, nggak ada. Takut juga sama anggota keluarganya, walaupun kehidupannya jelas. Ya. Pernah ada pertanyaan pilihan gitu? Langsung ditanya. Baru sekarang. Ya, jadi itu. Nah, ada yang sebagian tapi tadi ya persaksian bagaimana umumnya masyarakat itu dianggap. Tapi yang paling selamat tadi ya, yang apa? Yang persahabat. Ya, ada dalilnya, Alkitab atau As-Sunnah. Kalaupun kemudian yang takyin persaksiannya ijma sahabat, itu pasti. Nah, itu dalil juga kan? Ijma sahabat kan dalil qot'i. Ya. Nah, itu Pak tentang syahadat. Nah, lalu gimana mauqif kita kalau nggak mempersaksikan secara pasti kepada muayyan? Nah, apa yang mau sampaikan? Ya, apa? Kita mengharapkan rahmah bagi yang baik, ya. Kita mendapat rahmat Allah Ta'ala, dan untuk yang buruknya mengkhawatirkan nasibnya. Tidak memastikan. Dan terus dijelaskan di antara babnya, karena juga nggak tahu persis kondisi ketika meninggalnya apa. Buruk, ternyata taubat dia. Ya, ternyata taubat persis menjelang wafatnya, dan hanya Allah yang tahu bahwa dia telah bertobat, dan orang-orang pada nggak tahu kalau dia telah bertobat. Sebelum wafat. Atau sebaliknya, ya, dia meninggalkan agama ketika sebelum wafatnya, karena ada wa inna rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah kama yakunu bainahu wa bainaha illa jarabai apa ya mau bilang di alina apa ya itu intinya itu kan di akhir ayatnya persis. Jadi persis sebelum wafatnya, sebelum meninggalnya dia melakukan amalan kekufuran yang menyebabkan dia penghuni neraka. Kita nggak tahu. Ya, maka berharap rahmat Allah Ta'ala
bagi mereka yang kita dohirnya tahunya baik dan mengkhawatirkan nasib mereka bagi yang kita tahu buruk hidupnya, tapi nggak memastikan. Itu motif kita, dan itu tersimpan dalam hati kita sebagai seorang Sunni melihat seorang Muslim yang meninggal, seorang Sunni kepada Muslim yang meninggal, maka tersimpan dalam hatinya. Ketika kita mengerti bahwa hidupnya baik, maka kita berharap rahmat Allah. Ketika kita mengerti hidupnya jelek, maka kita khawatir, tidak memastikan tentang nasibnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ada satu lagi yang perlu juga menjadi perhatian kita semuanya, bahwa standar su'il khotimah dan husnul khotimah itu adalah tauhid, iman. Bukan sejak apa ketika meninggalnya. Barang siapa yang meninggalnya dalam keadaan membawa iman, tauhid, maka dia husnul khotimah. Dan barang siapa meninggal dengan tidak membawa tauhid dan iman, maka dia su'il khotimah. Itu husnul khotimah dan su'il khotimah yang sesungguhnya. Adapun apa penampakan yang ketika mati itu bukan jaminan. Mati sedang sujud bukan jaminan. Nah, itu husnul khotimah. Mati sedang goyang reggae belum jaminan itu apa? Su'il khotimah. Ya. Jadi standarnya apa yang dia bawa mati ketika apa? Ketika mati. Apakah mati membawa iman atau mati tanpa membawa iman? Sebagaimana penjelasan saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang itu. Kadang-kadang kita gulu kalau ada orang mati lagi baca Al-Quran, kalau mati siapa? Belum tentu. Bisa ada aja musyrik kok. Emang dia tugasnya baca Al-Quran, serangan jantung pas baca Al-Quran. Tapi dia musyrik hidupnya. Dan belum pernah dia kemudian. Banyak juga kan orang kafir juga matinya husnul khotimah dari penampakan kan. Ya, orangnya kafir, tapi matinya apa? Husnul khotimah, mungkin lagi bantu orang kan. Lagi cari kerja untuk keluarganya itu kan amal soleh. Ya. Ada yang mati di medan pertempuran di zaman Nabi aja, ya, mati di medan pertempuran tidak mesti apa? Husnul khotimah. Maka nggak boleh dikatakan asyahid secara pasti. Nas-nas Nabi itu sangat jelas dan gamblang. Tapi betapa sebagian kaum muslim itu yang gulu terhadap masalah jihad itu kok sulit sekali ya lidahnya untuk menahan diri apa. Nama insya Allah susahnya sih. Asyahid insya Allah itu susahnya luar biasa. Menunjukkan hatinya itu susah menerima. Apa susahnya? Simpulan asyahid insya Allah itu susahnya luar biasa. Benar? Mereka maunya apa? Asyahid bulan, titik. Berat untuk mengatakan insya Allah. Menunjukkan bahwa hawa itu terlalu meliputi. Seakan-akan kalau mengatakan insya Allah jadi enggak, jadi apa ya? Apa mungkin? Enggak jadi gitu, enggak menghormati, enggak menghargai jasanya dan sebagainya. Nah, kayak meragukan tuh. Dan memang meragukan juga. Ya, itu bukti ya. Kalau kemudian mereka memang bukan enggak patuh kepada sunnah Nabi itu. Perkara yang sangat jelas dan gamblang. Untuk tidak mengatakan apa? Asyahid pada orang tertentu. Kecuali apa? Tadi menambahkan insya Allah.
Padahal kalau urusan lain insya Allah loh. Insya Allah. Tapi urusan syahid antipati nambah insya Allah tuh. Pegang betul tuh. Asyahid bulan. Ketika tokoh-tokohnya meninggal dalam karena tadi disikat oleh orang kafir, itu sudah hampir dipastikan mereka semuanya mengatakan syahid tanpa nambah insya Allah. Ya, itu juga perkara menjadi perhatian bagi kita semuanya. Jangan latah. Sehingga ketika kemudian sudah menjadi gelar di depannya, sehingga setiap nyebut namanya di depannya apa? Asyahid, asyahid bulan, asyahid bulan, asyahid bulan. Dan itu di situ ada pelanggaran sunnah Nabi SAW. Dan itu ada pembangkangan sesungguhnya. Karena mereka bukan tidak tahu, tapi merasa apa? Yakinnya bahwa mereka lah betul-betul mati syahid. Jadi tanpa ragu-ragu 100%. Jadi kalau nambah insya Allah kan apa? Itu ada keraguan, mengurangi kepastian. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa mereka tidak patuh kepada apa yang semestinya mereka lakukan dalam menilai kemudian berbicara yang dikaitkan dengan agama. Maka itu tanda bahwa ya, dalam hal-hal apa yang ada pada mereka dari agamanya kembalinya kepada hawa. Jadi apa yang menurut mereka selera. Maka ya karena kesukaannya jihad, ya sudah. Maunya jihad, artinya jihadnya tanpa ada ikut aturan sama sekali. Jauh dari bagaimana syariat mengaturnya. Dan merasa tidak butuh kepada bimbingan para ulama. Ya. Merasa mereka sudah cukup menjadi marja, menjadi sumber rujukan yang berbuat sesuai dengan apa yang menjadi pertimbangannya dan terusnya lebih pada hawa. Maka hati-hati. Apalagi kan jelas kadang kalau masuk di ranah itu kan secara umum mendapatkan penilaian yang luar biasa dari kaum muslimin sebagai pejuang yang sesungguhnya, yang lainnya no. Pejuang sejati Islam yaitu yang betul-betul menghadapi orang-orang kafir. Yang lainnya tidak ada perjuangan sama sekali. Jadi mereka menjadi anti kritik, sangat anti apa? Anti kritik, anti nasihat, karena sudah merasa paling benar jalan hidupnya. Yang kadang menjadi korbannya lah kaum muslimin. Jihad yang jauh dari pertimbangan syariat, yang jadi korban kaum muslimin di samping agama itu sendiri. Jadi sum'ah syariat menjadi buruk dan korbannya apa? Kaum muslimin. Dan kadang kalau sudah begitu, ya dinabuhkan oleh setan. Ya, bahwa korban demikian jadi kebanggaan yang demikian banyak karena ya mereka pejuang-pejuang semuanya akan masuk surga. Jadi nggak menjadi bahan prihatin ketika kemudian kaum muslim menjadi bahan pembangkang, itu nggak menjadi bahan prihatinan. Padahal bisa jadi itu karena ulah mereka yang seandainya mereka tunduk patuh pada bagian semestinya, nah, itu ya tidak akan separah itu yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya ini untuk poin yang ke-38. Kemudian ada bahwa minta bin illa wadil abdi minhu taubah. Tidak ada satu dosa pun kecuali bagi hamba darinya ada pintu taubat. Ini dalam surat Zumar ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu. Astagfirullah. Allah berfirman, ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innahu yaghfiru dzunuba
jami'an. Ya. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian apa? Qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan wahai para hamba yang melampaui batas, jangan apa? Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Maka surat Az-Zumar ayat 53 ini lis-sa'ilin. Ini objeknya untuk yang bertobat. Ada di dalam An-Nisa 1:15 dan 85 itu li ghairi ta'ibin. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah mengampuni dosa, sungguh Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukannya, dan Dia mengampuni yang lebih rendah daripada itu atau yang selain daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Itu li ghairi ta'ibin. Jadi dua ayat ini objeknya berbeda. Dalam An-Nisa itu untuk yang tidak bertobat, maka ini ayatnya. Kalian semuanya yang tidak bertobat dari dosa yang bukan syirik, maka kedudukannya tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Insya Allah, insya Allah. Itu kembali kepada kehendak Allah Ta'ala. Ketika kalian mati dengan tidak membawa syirik, tapi membawa dosa-dosa, maka dosa-dosa kalian dibawa kehendak Allah Ta'ala. Adapun bagi kalian yang mati dan membawa taubat, apapun dosa Anda sebelumnya termasuk syirik, maka diampuni. Itu ayatnya lah Az-Zumar 53. Az-Zumar surat berapa? Az-Zumar surat 53. Az-Zumar 19. Oh iya, Az-Zumar 53. Ya, Az-Zumar ayat 53. Yaitu kompromi dua ayat tersebut. Maka ketika beliau sampaikan wa ma min dambin illa wal abdi minhu tauba, maka dan di sini apa? Nakira fi siyaq mausul ya. Siyaq nafi. Maka umum, berarti dosa apapun juga. Nah, di sini termasuk syirik berarti. Tetapi kalau kemudian pada ayat la nukafir alal qiblah bil dambin malam sahila, itu dambin siapa? Duna syirik. Anda harus bedakan, harus paham siyaqul kalam dari kalam para ulama. Ketika bahasanya sedang membahas larangan pengkafiran karena dosa, maka dosa yang dimaksud adalah dosa yang bukan nawaqidul Islam. Ya, dosa yang bukan nawaqidul Islam. Jadi nggak boleh mengkafirkan seorang muslim gara-gara dosa apapun juga. Itu maksudnya dosa ya yang bukan nawaqidul Islam, maksiat, kabirah. Apapun juga yang bukan nawaqidul Islam. Adapun ketika kemudian Allah akan mengampuni dosa apapun juga dengan taubat, maka dosanya apa? Semua. Baik yang non nawaqidul Islam maupun yang nawaqidul Islam. Di siyaqul kalam itu kan menjaga, kan sama-sama dosa dengan nakirah. Ya, tetapi berbeda apanya? Cakupannya. Karena perbedaan konteksnya. Berbeda wilayah cakupannya karena perbedaan konteks yang sedang dibahas. Nah, kalau di sini maka tidak ada satu dosa pun, termasuk dosa-dosa nawaqidul Islam, kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, kecuali ada pintu taubatnya. Nah, batasan pintu tobat satu, setiap individu itu batasnya adalah apa? Malam yugol. Ya, itu untuk batasan akhir setiap individu. Itu malam yugol. Sebelum nyawa sampai di kerongkongan.
Innallaha yaqbalu taubat abdi malam yughfir. Allah menerima taubat seorang hamba selama belum sampai di tenggorokan nyawanya. Kemudian ada batasan waktu umum ya, untuk seluruh manusia, untuk umum masa itu apa? Tuluy syamsi min maghribiyah. Ya. Sampai terbitnya matahari dari barat. Itu batasan untuk semuanya. Maka kalau taubatnya setelah itu nggak diterima. Ayatnya Ustaz enggak, ada ini. Ada ini. Ada ayat yauma ya'ti ta'wilu. Ada Allah tu ayat Rabbi. Ayat ini adalah ayat. Kemudian pada bagian berikut itu. Ya, ayat itu. Jadi ketika datang ayat Tuhannya, maka nggak akan bermanfaat keimanan satu jiwa kalau dia belum beriman sebelumnya, atau dia belum beramal soleh sebelumnya. Dan jadi amal solehnya, kalau amal soleh yang dikerjakan baru ketika sudah lihat matahari terbit dari lihat ayat. Nah yang dimaksud ba'du ayat Rabbi itulah tuluy syamsi min maghribiyah. Ya. Itu yang dimaksud dengan ba'du ayat Rabbi. Yang akan datang telah yang menjadi batas akhir dari taubat. Ya. Nah, taubat seorang hamba itu pertama adalah itu dua-duanya dari Allah Ta'ala ya. Artinya Allah mengilhamkan kepada hamba untuk bertaubat. Setelah hamba itu bertaubat, nanti Allah juga menerima taubat. Maka at-tawwab, Allah itu at-tawwab dan menerima taubat. Itu Allah Ta'ala yang mengilhamkan hamba untuk bertaubat, sehingga hamba itu bertaubat. Setelah hamba itu bertaubat, maka Allah terima taubatnya. Jadi nggak ada seorang hamba bertobat atas kemauan sendiri mutlak, nggak ada. Itu taufik dari Allah Ta'ala. Maka jangan kemudian nanti saya berpikir tobat. Emang tobat milik kita enggak? Kita enggak menguasai hati kita bertobat. Kita betul-betul bertekad semua saya laki-laki. Itu nggak bisa megang kita. Kita nggak bisa. Apalagi taubat. Ya, perkara yang duniawi aja kita nggak mesti bisa. Saya pastikan besok saya beli. Ternyata nggak, duitnya hilang. Jelas duit dari tangan. Besok lah, saya bayar besok. Duit dari tangan, saya bayar besok. Saya pastikan besok saya bayar. Nggak bisa bayar juga ternyata. Ada. Itu perkara itu di tangan gitu. Kita nggak memastinya. Apalagi ini perkara taubat. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa dia akan bertobat di masa yang akan datang. Maka tobatlah sekarang juga. Sebelum buru mayit mati menjemput, ajal menjemput.
sampai di sini terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya. Tentang takyin tadi, perkataan di antara kaum muslimin, ucapan almarhum. Ya, itu maksudnya takyin itu. Kalau ada pertanyaan terkait dengan kepada orang yang meninggal kita kata almarhum, itu takyin atau bukan? Ya, pertama innamal a'malu bin niat. Ya, ditinjau dari lafaz itu lafaz yang keliru. Ya. Secara bahasa Arab untuk itu karena takyin. Ya. Secara makna si fulan almarhum itu takyin. Ya, maka itu keliru secara makna. Tetapi secara niat orang enggak keliru karena niatnya itu untuk orang yang sudah mati. Almarhum itu gelar, ya, gelar kematian. Ya, gelar kematian. Tidak ada makna sama sekali kecuali apa? Gelar kematian. Yang ngomong enggak sedikit pun mendoakan enggak ada sedikit pun dalam hatinya kerentek untuk mendoakan enggak. Dan enggak juga dia maksudkan itulah yang dirahmati Allah, enggak juga. Dia simpulan yang sudah mati itu, almarhum yang sudah mati. Untuk membedakan antara dia masih hidup atau sudah mati itu saja. Maka mungkin berbaca almarhum kan? Ya. Jadi Rona Regil almarhumah Lady Diana kan ya. Jadi karena itu makanya sudah mati, maka orang dihukumi berdasarkan apa? Berdasarkan niatnya. Dia tidak dihukumi berdasarkan apa tadi? Semata-mata ucapan misalnya. Itu yang kita pahami. Nah, adapun para ulama itu mengharamkan almarhum karena mereka kan nggak paham bahwa itu di Indonesia apa? Kebiasaan. Itu menjadi gelar kematian. Nggak bermakna. Ya jelas kalau ditanyakan kepada para ulama Arabi, ya jelas tuh haram, nggak boleh mengatakan seorang, apalagi orang kafir almarhum. Pada orang Islam kan nggak boleh karena itu takyin. Ya secara makna itu takyin. Tetapi itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu mengakses dari bahasa Arab dengan perbedaan makna. Itu menjadi orang yang sudah mendiam. Maka ada bahasa asli Indonesianya mendiang. Itu kalau agak terhormat. Kalau biasa jenat, si jenat. Iya, kalau Jawa kan juga jenat ya. 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 Jadi kalau di Sunda si jenat, kalau kemudian Jawa jenate bulan. Bahasa Indonesianya mendiang, agak ya dihormati. Ada lagi bahasa Indonesia apa lagi? Nah, berbeda kalau kemudian menyebutnya apa? Simpulan Allah yaghfiru. Nah, kalau itu apa? Doa kalau itu. Itu nggak boleh kecuali apa? Pada orang Islam atau rahimahullah. Itu maklumnya doa. Doa. Kata di Indonesia nggak populer. Rahimahullah. Untuk orang-orang yang menyebutnya nggak populer rahimahullah. Itu orang-orang yang ngajian biasanya kalau rahimahullah. Allah yarham. Itu orang-orang ngajian. Kalau masalah umum almarhum. Atau orang kafir yang ngomong pun almarhum. Nah, itu maka kita berbuat adil. Secara pelakunya yang ngomong itu dia tidak maksudkan, maka kita nggak hukumi dia telah mentakyin si mayit sebagai orang yang dipastikan rahmat Allah untuknya. Tetapi karena itu ada bahasa syar'inya, maka disarankan untuk diganti. Ya. Kita sarankan jangan pakai almarhum, pakai mendiang. Atau kalau enggak, kalau dia muslim pakai rahimahullah. Ya, pakai rahimahullah atau rahimahullah. Pakai itu untuk
menunjukkan bahwa dia sudah mati. Mendiang atau rahimahullah, jangan pakai almarhum. Ketika kemudian kita mendapatkan orang itu, misalkan jika memungkinkan jenazah itu untuk diganti. Tapi kita nggak menghukumi orang itu telah mentakyin sebulan. Ya, bedakan antara itu sudah menjadi bahasa Indonesia dengan ketika itu asli bahasa Arabnya. Maka kita pahami mengapa fatwa para masyayikh itu mengharamkan mengatakan almarhum, karena apa? Mereka pahami itu masih bahasa apa? Arab. Nggak mengetahui kalau ternyata di Indonesia itu menjadi bahasa Indonesia yang diserap dengan makna orang yang tidak meninggal, maka orang kafir pun di almarhum. Dan tidak ada keyakinan sedikit pun pada yang ngomong bahwa yang kafir ini adalah dirahmati oleh Allah. Tapi kalau ada orang ngomong almarhum dan keyakinan sesuai dengan apa yang makna itu, ya batil, dia salah. Kalau ucapannya sesuai dengan apa? Keyakinannya, maka itu salah. Ya, Allah alam misalnya. Ada yang lain? Silakan. Tadi dijelaskan batasan-batasan tobat, diantaranya kulu isyamsi min maghribiha. Di riwayat Muslim dari Abu Hurairah dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, "Salasun idza kharajna lam yanfa nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Tulu isyamsi min maghribiha wa dajjal wa dabatul ard." Jadi 3 waktu yang keluar nih tanda-tanda kiamat di mana seorang tidak diterima: terbitnya matahari dari barat, dajjal, kemudian dabatul ard. Yang jadi pertanyaan dajjal. Di dajjal kan dibunuh oleh Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa hidup sekitar 40 tahunan. Jadi ada kemungkinan diterima tobat. Tapi di sini di hadis Muslim kalau keluar dajjal tobatnya nggak diterima. Ya, kalau jadi itu bisa dikompromikan bahwa masuk tiga-tiganya itu ayat-ayat Allah Ta'ala. Jadi ayatnya masuk 3 atau dikasih salah satunya yang lebih kuatnya pada tulisan simin Maghribiyah. Kan ada hadis yang lain, latang qadu at-taubah hatta la tangkutuba tangkutu al-hijrah hatta tangkutu at-taubah wa tangkutu hatta tusamsim maghrib. Ya, itu kan ada hadis tentang kewajiban hijrah ya. Tidak ditutup, tidak ada penutupan hijrah. Hijrah tidak tertutup kewajibannya sampai tertutupnya pintu tobat, dan pintu tobat tidak tertutup sampai apa? Sampai terbitnya matahari dari barat. Ya. Maka itu bisa dikompromikan manapun salah satu sedangkan di situ, maka itu, atau kemudian dicari bahwa yang aslinya adalah terbitnya matahari dari barat. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, ada yang lain? Tentang lafatan makhlukin. Ya. Misalnya kita diperintahkan oleh pemimpin atau oleh orang tua, tapi dia tahu ini perintahnya maksiat, tapi ada kemungkinan ketika kita membangkang itu terjadi yang lebih besar mudarat oleh Ya, Ikhwan rahimani wa rahimah, terkait dengan ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ketika dalam kasus tertentu bahwa jika kemudian membangkangnya itu ada bisa terjadi mandorat, maka itu kembali kepada kaidah irtikabu akafu dororen. Irtikabu akafu dororen. Mana yang lebih apa? Mana yang lebih lebih berat besar mandorotnya? Maka kan itu kembali kepada apa? Iman itu apa? Mukroh, darurat, atau manjilatu darurat. Kedudukannya sudah darurat atau menduduki kedudukan darurat. Maka ya kembali ad-daruratu qadari qadariyah. Darurat dilakukan sekadar kadar daruratnya. Dan pada kenyataannya sekarang banyak ya itu dipakai.
di kalangan kita sangat sangat banyak kebijakan-kebijakan yang itu datang dari pemerintah yang pelakunya meyakini itu nggak boleh salah satu, tapi dikerjakan atas dasar apa tadi pertimbangan akhofu doroen. Nah, pertanggungjawabannya adalah pada benarkah itu akhofu doroen? Nah, itu masalah. Nah, itu yang kemudian itu ranahnya lah ranah ya artinya baik ranah yang mengalaminya yang lebih tahu persisnya kondisinya, sehingga kita nggak bisa nggak bisa memastikan bahwa itu telah sesungguhnya mandorotnya nggak sebesar yang dikhawatirkan, nggak bisa memastikan. Maka selama kemudian memang kita tahu orangnya lah, bukan orang yang tahunan, bukan orang yang tahun ya, mudah melanggar syariat. Orangnya kita tahu dia orang yang istiqomah, mustaqim, iltizam atau mutamasik. Kemudian kita dapatkan dia melanggar, mengikuti perintah makhluk, padahal itu bermaksud kepada Allah Ta'ala. Karena tadi dia melihat ada dampak yang lebih besar apabila dia diikuti, maka hukumnya hukum tetap masih masuk kaidah dia ketaatan kepada Allah Ta'ala. Karena kalau kemudian dia langgar, artinya dia nggak taati dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka syariat memerintahkan, hukum syariat itu adanya apa? Adanya dapul mafsadah atau ida tajama al mafasid untuk tiba akhafuma. Apabila karena bertabrakan dua mafsadah, maka dikerjakan yang lebih ringan. Atau irtikabu akhafu doroen dapan ador. Jadi mengerjakan mador yang lebih kecil demi mencegah mador yang lebih besar. Itu berlaku kaidah itu. Nah, tinggal satu ketakwaan pribadinya, kejujuran pribadi pelakunya. Pertanggungjawabannya dia dengan Allah Ta'ala. Apakah lebih kepada khauf? Ya. Dia hanya takut semata, bukan pertimbangan masa dan bukan pertimbangan madarat, atau memang betul-betul itu kembalinya bainahu wa bainallah. Ya. Nah, kalau kemudian dihadapkan kepada misalnya ini urusan umat, maka ada pihaknya, ulama misalnya. Bagaimana ulama melihat? Kalau masalah pribadi, dia dengan Allah Ta'ala, dia lebih tahu tentang dirinya. Kalau dia jujur, Allah tahu jujur dan tidak. Kalau masalah umat, maka pertanggungjawabannya adalah mestinya dia konsultasikan dengan yang alim dalam hal itu. Ya, kayak misalnya terkait dengan pemilihan. Ya, itu kan dalilnya apa yang kemudian masuk dalam ranah coblosan? Ketika aku tahu karena semuanya sepakat bahwa jalan demokrasi bukan jalan dari Islam dan bukan ranah umat untuk kemudian ikut di situ. Tasbih itu bukan, itu jalan kebatilan. Nah, kemudian ada tadi madorot yang dikhawatirkan yang lebih besar, maka kemudian mengambil madorot yang lebih kecil menurut mereka, kemudian bermanfaat untuk silakan pilih sibulan madorotnya lebih kecil, itu pertanggungjawaban dia. Ya, kami harus kemudian betul-betul dia harus jujur. Dari mana dia tahu bahwa ini madorotnya lebih kecil itu lebih besar? Itu harus kemudian ekstra hati-hati. Bagi yang jelas langkah itu sudah madorot, mengikuti madorot. Nah, nggak mengikuti diklaim sebagai madorot. Nah, mana yang lebih ringan antara madorot ikut dengan madorot tidak ikut? Nah, itu harus kemudian hati-hati. Ya, kalau pribadi ya
Hukum asalnya enggak itu. Karena jelas ada pelanggaran syarat di dalamnya. Adapun keterpilihan pemimpin mau nggak mau pasti pemimpinnya terpilih, mau nggak mau pasti kan? Iya, iya. Kemudian kita husnudzon kepada Allah bahwa pemimpin yang terpilih sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Itu benar. Ya. Jadi sudah kita nggak ikut campur pun pasti terjadi pemimpin dan pemimpinnya pasti sesuai dengan apa? Kondisi masyarakatnya sudah. Sekalipun kita terlibat, tetap aja pemimpin sesuai dengan kemauan, sesuai dengan kondisi, nggak sesuai dengan kemauan kita, nggak sesuai dengan pilihan kita, pasti, ya, pasti pemimpin yang terpilih sesuai dengan, kalau mau tahu mana yang pas untuk rakyat model begini bagaimana pemimpinnya, nggak sesuai dengan kemauan kita, mungkin sesuai mungkin tidak. Ya. Jadi itu semuanya. Jadi simpel, kita nggak perlu pusing. Yang kita galakan apa? Perbaiki masyarakat terus. Galakan perbaikan masyarakat terus. Gitu. Sehingga kita layak punya pemimpin yang baik. Apalagi kalau kemudian kita lihat model gaya demokrasi Indonesia kan, wah dari itu perang dibohongin, kayaknya kayak musuh bebuyutan mas gitu. Habis itu udah hilang, ada. Dan betul-betul kan berjalan bersama dan berpakat dalam hal apa aja. Makanya, oh dia nggak kapok-kapok itu maksudnya. Ya demikian. Ya. Ada yang lain? Saya kan ada di sekolah, Ustaz. Ya. Di sekolah itu ada pelajaran seni budaya dan kesenian. Ya. Kan itu termasuk program dari pemerintah. Ya. Harus belajar ke siswa. Sedangkan di dalamnya, dalam pelajaran itu ada seni rupa, Ya. seni musik. Ya. Nah, itu kalau tidak disampaikan, nanti ada ujian kan anak-anak Ya. harus bisa ngisi. Kalau disampaikan kan itu bertolak belakang dengan dalil. Ya. Nah, bagaimana solusinya? Baik, barakallahu fiik. Jadi kebatilan tidak selamanya. Jadi kebatilan sesuatu yang boleh dipelajari, ya. Yang nggak boleh itu dilaksanakan. Iya. Kan ada prakteknya, Ustaz. Apanya? Kenapa dipraktekkan? Itu yang nggak boleh. Ya, maksudnya kan untuk penilaian ada prakteknya gitu. Apanya? Misalkan praktek menggambar, Nah, kan di ya. situ ada prakteknya. Iya, gambar pilih gambar yang kan. Pokoknya kan laksanakan makhlukin masih khaliq. Maka laksanakan apa yang bisa dilaksanakan dan tinggalkan yang bermaksiat. Itu prinsipnya. Maka nanti kalau kamu kan siapa yang bermasalah? Kalau cuma ujian kan jelas ya soal jawabnya. Kayak itu ilmu. Ya, bahwasanya nada ini rumusnya apa? Dia bisa jawab, nggak masalah kan nadanya. Ya. Bahwasanya lagu ini itu coba apa rumusnya apa? Nggak apa-apa. Dia bisa jawab rumusnya. Indonesia Raya misalnya apa artinya? Kalau kemudian itu nggak masalah kan? Artinya dari situnya nggak. Kalau dari pengilmuannya dan dia jawab dengan benar antara pengilmuan dan jawaban itu. Yang nggak boleh mempraktekkan yang haram, itu nggak boleh. Maka melukis, bagaimana cara melukis, cara melukis. Kalau melukis wajah gimana? Nggak apa-apa caranya, langkah-langkahnya melukis wajah, tapi bukan apa? Bukan dia melukis. Sebatas mengetahui boleh, Ustaz? Boleh mengetahui. Yang jelas dia tidak melaksanakan yang diharamkan. Jadi maka pentingnya ilmu batil itu adalah untuk diketahui supaya nggak dilaksanakan. Arab tuh oleh syar'i walakin atau aki. Aku tahu hal-hal yang buruk bukan untuk mengerjakannya, tapi untuk meninggalkannya. Ya. Dan menjelaskan bahwa ini syarat-syarat nggak boleh. Melukis makhluk bernyawa nggak boleh. Bermain musik nggak boleh. Ya, ini alat musik kita tahu nggak tahu. Ya, ini namanya tahu. Bagaimana cara ini
Ini kalau kita diginikan, kalau diginikan. Ya, tidak mengapa sebatas apa? Sebatas tahu mempelajari bagaimana, tapi enggak Pak. Enggak bermain, enggak mempraktekannya. Maka nanti nilai prakteknya ya apa yang bisa dipraktekkan dari kemudian tadi. Dan apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang adalah prinsipnya pada ngaji, ngarang biji, tahu ngarang biji? Ya, karena ada UKM. Apa? Oh, KKM, ketuntasan Pak minimal. Udah, artinya guru-guru pada apa? Ngarang biji, supaya dapat KKM mat, apa semalam tetapkan KKM yang sekian. Sudah, daripada susah remedial, anaknya juga mau belajar, anak juga nunggu KKM-an, dia tahu persis apapun yang dia lakukan pasti dapat KKM. Soalnya apa? Soalnya tadi pihak sekolah nggak mau tahu bagaimana caranya, pokoknya intinya KKM. Nanti cara bikinnya, yang benar. Ya, maka bagaimana disiasati tapi nggak dusta. Ya. Saya guru kan. Setiap harinya saya ngajar untuk kelas 10 aja 300 siswa. Kelas 10 saya ngajar 300 siswa. Kelas 11-nya berarti ada 4 kelas ya. Nah, mulai sama tapi ada ya, kelas 11-nya 2 kelas dengan jumlah murid yang banyak antara 40 sampai sama yang 30 kelas. Kelas 11-nya 3 kelas, kelas 12-nya 2 kelas. Jadi hampir 200, hampir 500 ya. Tiap pekannya ya. Itu dibagi 4 hari kan, Senin, Selasa, Rabu. Ya, misalnya ngajar 24 jam pelajaran dengan jumlah siswa tadi. Yang kelas 10 itu kan 10 kelas. Masing-masing kelas 30 kurang lebih. Itu sistemnya 5 kelas jadi 1. Karena kebetulan ruang kelasnya cuma 5. Ya. Jadi cantik itu ruang kelasnya cuma 5. Jadi kalau 5 kelas di 5 rombel itu di masjid, 5 rombel yang di kelas, nanti gantian. Ya. Maka saya beri persyaratan untuk dapat nilai dari saya. Saya kasih persyaratan untuk dapat nilai saya. Ya. Nah, nanti ketika saya laporan, ya ini sedapatnya mereka. Ya. Untuk mencapai KKM silakanlah wali kelas atau pengundangan kepala sekolah sendiri. Ya terserah pokoknya. Kan yang penting asal Anda masuk, mengumpulkan tugas, mengumpulkan nilai ulangan, mengumpulkan tadi semesteran dapat gitu. Nah kalau tugas pokoknya nilainya 90, 100 kalau tugas. Kan yang penting bebas kalau tugas kan. Kalau melaksanakan tugas sudah, nanti yang kalau undangan kan sesuai nilainya berapa. Ya, sudah kumpulkan, serahkan kepada pada kelas atau kepala sekolah. Ini nilai yang mereka dapatkan. Dan silakan kalau mau dikasih nilai, ya silakan. Ya, karena itulah aturan yang berlaku. Maka saya punya teman-teman kan guru semua. Karena yang seangkatan saya guru semua. Yang sama kuliah kan satu kelas semuanya guru dan ada. Jadi kalau semester itu mereka, yuk ngaji yuk, ngarang biji. Karena mereka guru negeri semua. Semuanya mereka guru SMA negeri atau guru SMA negeri semua. Ya, termasuk yang sekelas bagi guru matematika semua. Yang lintas kelas bagian MIPA dan kemudian kimia. Ya tadi, ya karena tuntutan yang ada artinya mereka guru. Ya, nah itu maka intinya tadi lakukan apa yang masih diperbolehkan syariat dan tinggalkan. Kalau kemudian nanti dipermasalahkan maka dihadapi. Nah lalu dilihat seberapa besar sanksinya.
ditunggu dulu seberapa besar sanksinya, apa yang diancam. Kan nggak tiba-tiba kemudian di sanksi kan, mesti ada apa, ada pemanggilan. Iya, oh masih segitu, wah dipotong berapa, 10.000 per bulan, oke potongan. Jadi lihat sanksinya, dan kemudian apa, nanti kena sanksi, belum juga beritahu sanksinya apa, cuma sanksi teguran, teguran sampai doan nggak apa-apa, teguran. Jadi kita lihat seberapa sanksinya, sanggup nggak menghadapi sanksi itu. Kalau kemudian sanksinya masih terukur, mah ambil sanksi aja. Kalau masih terukur, kalau nggak terukur baru kita laksanakan yang haram karena nggak terukur. Itu nanti maksudnya apa? Darurat, ukro. Jadi begitu. Nah, solusinya berapa? Terhadap hal yang maksiat kita hadapi sanksi dulu seberapa, ukur. Kalau kemudian sanksinya kita sanggup untuk menjalani, ya jalani sanksinya. Ya demikian. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah.